Assalamualaikum Sobat Inspira, apa kabar? Semoga baik ya. Dalam beberapa menit ke depan, saya Furi Elvira akan menemani Anda dalam program News Minute. Ratusan rumah warga di Karawang, Jawa Barat terendam banjir akibat meluapnya Sungai Citarum dan Sungai Cibeet. Warga yang rumahnya terendam terpaksa mengungsi dan berpuasa di tengah kondisi banjir. Ratusan rumah warga di Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Karawang, Jawa Barat terendam banjir. Banjir yang terjadi akibat meluapnya Sungai Citarum dan Sungai Cibeet lantaran tak kuat menahan debit air dari hulur. Banjir dengan ketinggian 1 hingga 2 meter itu memaksa warga untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Bahkan warga yang rumahnya terendam terpaksa harus berpuasa di tengah kondisi banjir. Menurut warga, banjir datang pada Jumat dini hari saat warga tengah mempersiapkan santap sahur. Ada dari desa ngasih kabar, ngasih info bahwa Cibeet naik, katanya gitu, siaga. Udah mah air masih ada kan, ketimpa lagi air Cibeet, Citarum juga gede. Akhirnya kayak gini meluapnya, makin tinggi. Selain merendam rumah warga, banjir juga merendam fasilitas umum seperti masjid, sekolah, dan sarana umum lainnya. Diperkirakan banjir akan terus meninggi mengingat curah hujan masih tinggi dan masih derasnya debit air Citarum serta Sungai Cibeet. Dari Karawang, Jawa Barat, Husna Baresi melaporkan. Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Ormas dan LSM melakukan unjuk rasa di kantor Kejaksaan Negeri Karawang, Jawa Barat. Mereka menuntut penuntasan sejumlah kasus dugaan korupsi yang ada di lingkungan pemerintahan Kabupaten Karawang. Aksi unjuk rasa digelar ratusan massa Aliansi Ormas dan LSM di depan kantor Kejaksaan Negeri di Jalan Raya Siliwangi, Karawang, Jawa Barat. Dengan membawa berbagai atribut dan berorasi, massa mendesak kejaksaan tidak tebang pilih mengusut berbagai kasus dugaan korupsi yang terjadi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Karawang. Awalnya massa mempertanyakan keterlibatan Kepala Dinas Perhubungan Karawang yang seharusnya ikut bertanggung jawab dalam kasus dugaan korupsi pengadaan proyek penerangan jalan umum atau PJU sebesar 1,8 miliar rupiah. Sementara kejaksaan sendiri sebelumnya telah menetapkan 2 tersangka, yakni sekretaris dan kepala bidang di Dinas Perhubungan dalam kasus tersebut. Aksi yang diwarnai dengan blokade jalan tersebut juga mendesak kejaksaan berani untuk menetapkan tersangka lain dalam kasus tersebut. Tak hanya itu, massa juga meminta kejaksaan berani untuk mengusut tuntas dugaan berbagai kasus korupsi lain yang terjadi di lingkungan pemerintah Karawang selama ini. Ya, sesuai dengan misalnya hasil audiensi tadi kami terima dengan Pak Kajari langsung dengan kasih IT, kasih Pitsus, dan memang tentunya dari pihak Kejaksaan Negeri Karawang telah menyampaikan saat ini baru ada tersangka 2 gitu kan. Tidak betul mungkin ketika memang ditemukan alat bukti lain ke depan akan dijadikan tersangka lagi. Dan tentunya kami dari Aliansi Ormas Karawang mendorong Kejaksaan Negeri Karawang untuk tidak ragu-ragu, tidak takut gitu kan. Artinya tidak setengah-setengah, artinya dengan sesuai yang diasumsikan di masyarakat bahwa hukum itu isinya tumpul isinya ke atas, tajam ke bawah. Nah, ini yang tidak kami kendaki. Artinya kami dari LSM Ormas Karawang selaku masyarakat Kabupaten Karawang mendorong sepenuhnya terhadap Kejaksaan Negeri Kabupaten Karawang untuk penegakan tindak pidana korupsi Kabupaten Karawang. Untuk mengungkap berbagai kasus korupsi yang terjadi di lingkungan pemerintah Karawang, Aliansi Ormas LSM se-Kabupaten Karawang berjanji akan terus melakukan pengawalan kinerja kejaksaan, terutama dalam pemberantasan kasus korupsi di Kabupaten Karawang. Dari Karawang, Jawa Barat, Husna Baresi melaporkan. Pengisian baterai kendaraan listrik melalui Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau SPKLU PLN di Jawa Barat mengalami kenaikan. Hal tersebut menandakan bahwa masyarakat mulai beralih ke kendaraan listrik. Berdasarkan data PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat, jumlah konsumsi listrik di SPKLU PLN sepanjang tahun 2023 mengalami kenaikan signifikan dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2022, total konsumsi listrik di SPKLU PLN se-Jawa Barat sebanyak 47.707,09 kWh.
Angka ini pada tahun 2023 tumbuh hingga 1.114% dibandingkan tahun 2022. Manajer Komunikasi dan TJSL PLN UID Jabar Dindin Mulyadin menyampaikan lonjakan konsumsi listrik pada SPKLU PLN mengindikasikan bahwa upaya PLN untuk mendorong pertumbuhan ekosistem kendaraan listrik di Jawa Barat bermanfaat dan disambut antusias pengguna kendaraan listrik. Kemajuan ekosistem EV juga nampak dari peningkatan jumlah transaksi di SPKLU. Pada tahun 2023, jumlah transaksi di SPKLU PLN se-Jawa Barat sebanyak 28.563 transaksi atau naik 984,8% dibandingkan tahun 2022 yang sebanyak 2.633 transaksi. Lonjakan konsumsi listrik pada SPKLU PLN mengindikasikan bahwa upaya PLN untuk mendorong pertumbuhan ekosistem kendaraan listrik di Jabar bermanfaat dan disambut antusias pengguna kendaraan listrik. Dindin menambahkan, PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat saat ini telah menyediakan 150 stasiun pengisian kendaraan listrik umum yang tersebar di 125 titik dari lokasi wisata hingga rest area. Dengan makin berjaburnya SPKLU di lokasi-lokasi strategis seperti resort, mal, alun-alun, dan kantor pelayanan publik serta sebagainya, tentu akan meningkatkan kenyamanan pengguna kendaraan listrik dan kepercayaan calon pengguna. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan Inspira TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara. Tetaplah bersama kami di program News Minute.